bam tiki tiki boom. Bam bam boom boom bam bam boom. Tiki tiki bam bam boom. Tiki tiki bam bam tiki tiki boom. Tiki tiki bam bam tiki tiki boom. Bam bam boom boom bam bam boom. Tiki tiki bam bam boom. Dilambai-lambai, tangan dilambai-lambai. Digulung-gulung, tangan digulung-gulung. Tangan diputar-putar, pinggul digoyang-goyang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom. Bam-bam boom-boom, bam-bam boom. Tiki-tiki bam-bam boom. Saya anak yang sehat, saya anak yang kuat. Saya cerdas dan pintar, berakhlak mulia. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom. Bam-bam boom-boom, bam-bam boom. Tiki-tiki bam-bam boom. Tiki-tiki bam-bam boom. Tiki-tiki bam-bam boom. Anak-anak, apakah masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Masih, Ibu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenal bentuk tabung. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep bangun ruang dan dapat mengenali, membandingkan, serta menghitung bagian-bagian dari bangun ruang tabung secara sederhana melalui aktivitas kontekstual. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum apa sih itu tabung? Belum, Ibu. Jadi, tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum apa sih ciri-ciri dari tabung tersebut? Belum, Ibu. Jadi, tabung memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 2 buah alas dan tutup berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Dan yang ketiga, tingginya adalah jarak antara alas dan penutup. Nah, selanjutnya, ada yang sudah tahu belum bagian-bagian dari tabung tersebut? Belum, Ibu. Oke, jadi tabung memiliki 5 bagian. Yang pertama yaitu alas dan penutup. Yang kedua, selimut tabung. Dan yang ketiga, ini tabung. Keempat, jari-jari tabung. Dan yang terakhir yaitu diameter tabung. Jadi ini adalah gambar tabung di mana tingginya berada di antara selimut dan jari-jari tabung, sedangkan jari-jarinya berada di bagian atas dan alas tabung. Nah, Ibu akan memberikan contoh bentuk tabung itu dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui, yaitu seperti toples ini. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu simetri. Simetri dibagi menjadi 2, yaitu simetri lipat dan simetri butar. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai simetri pada tabung. Tabung memiliki tak hingga simetri lipat karena bisa dilipat pada sumbu tengah secara vertikal dari segala arah. Dan tabung juga memiliki simetri putar tak hingga pada sumbu vertikalnya. Maksudnya di sini yaitu tabung bisa diputar berapa derajat pun, tetapi bentuknya akan tetap sama. Oke, selanjutnya yaitu perbandingan ukuran. Jika tinggi tabung adalah T dan jari-jari adalah M, maka perbandingan tinggi terhadap diameter alas adalah T per 2R, di mana T itu adalah tinggi per 2R. R itu adalah jari-jari tabung tersebut. Oke. Perbandingan luas alas terhadap luas permukaan bisa dihitung berdasarkan nilai R dan T. Contohnya, jika R sama dengan 7 cm dan D sama dengan 14 cm, maka
Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat tabung. Kalian sudah tahu belum sifat-sifat tabung itu ada berapa sih? Belum, Ibu. Jadi, tabung itu memiliki 5 sifat-sifat. Yang pertama yaitu memiliki 2 sisi datar berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki 1 sisi lengkung. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki rusuk yang tajam, tetapi memiliki 2 rusuk yang lengkung. Dan yang terakhir, bentuk ruang sisi lengkung. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu mengukur volume pada tabung. Untuk mengukur volume pada tabung, kita menggunakan rumus V sama dengan P kali R kuadrat kali T. Di mana P bisa menggunakan 3,14 ataupun 22/7. R itu adalah jari-jari, T itu adalah tinggi. Oke, untuk memahami lebih lanjut, yuk kita selesaikan contoh soal bersama-sama. Nah, jika jari-jarinya 7 cm dan tingginya sama dengan 10 cm, maka volumenya adalah, pertama-tama kita tulis dulu penyelesaian. Kemudian kita tulis apa saja sih yang diketahui. Di sini kan sudah ada jari-jarinya sama dengan 7, jadi R sama dengan 7 cm dan tingginya sama dengan 10 cm. Nah, dalam soal ini kita menggunakan P-nya yaitu 3,4. Kemudian kita tulis rumusnya yaitu P sama dengan P kali R kuadrat kali T. Kemudian kita tulis P-nya yaitu 3,14, R-nya yaitu 7 cm dan T-nya yaitu 10 cm. Kemudian kita turunkan lagi 3,14-nya ke bawah. Biar lebih gampang, kita selesaikan dulu ini 7 pangkat 2 itu berapa. Jadi 7 pangkat 2 adalah 49. Kemudian dikali 10. Jadi kita kalikan 3,14 kali 49 kali 10 sama dengan 1538 cm3. Nah, begitulah cara mencari volume pada tabung. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai menghitung luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah jarak luas dan alas dan luas selimut tabung. Rumus luas permukaan tabung adalah R sama dengan 2 kali P kali R kuadrat tambah 2 kali P kali R kali T.
atau bisa disederhanakan menjadi R sama dengan 2 kali I kali R kuadrat kali C. Oke, selanjutnya untuk memahami lebih dalam, yuk kita selesaikan contoh soal bersama-sama. Oke, dengan soal sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm, hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Oke, pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Di sini kan sudah dijelaskan jari-jarinya adalah 7 cm, jadi kita tulis R sama dengan 7 cm. Dan tingginya yaitu 10 cm. Pi-nya yaitu kita menggunakan 22/7. Oke, kita masukkan rumus yaitu R sama dengan 2 kali I kali R kali dalam kurung R tambah I. Kita masukkan 2 kali I-nya yaitu 22/7 kali R-nya yaitu 7 dalam kurung R-nya 7 lagi, 7 tambah T-nya yaitu 10. Kita turunkan 2 lagi, 7 kali 7. Nah, karena ini dalam kurung, jadi kita selesaikan dulu yang dalam kurung pertama yaitu 7 tambah 10 yaitu 17. Selanjutnya, biar kita lebih gampang mencarinya, kita coret 7 dengan 7. Di sini kan 7 dibagi 7 sama dengan 1, jadi kita coret. Berarti 2 turun ke bawah lagi kali 22. Karena 7-nya sudah habis dibagi dengan 7, jadi langsung ke 17. Dengan 2 kali 22 yaitu 44. Ini soalnya dikali 44 dikali 17.
44 dikali 17 adalah 748. Nah, inilah hasilnya dari soal di atas adalah 748 cm persegi. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal biar kita lebih mendalami bagaimana cara mencari volume dan luas pada tabung. Saya akan menuliskan contohnya. Sebuah drum berbentuk tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Itulah A. Volume drum tersebut dan B. Luas permukaan drum tersebut. Mari kita selesaikan bersama-sama. Diketahui jari-jarinya adalah 7 cm dan tingginya adalah 15 cm. Pertama, kita cari volumenya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus V sama dengan I kali R kuadrat kali T, di mana P-nya kita menggunakan 22/7. R-nya adalah 7 cm dan T-nya adalah 15 cm. Kita turunkan 22/7 kali. Nah, biar lebih gampang kita pangkatkan dulu hasil dari 7 pangkat 2 itu berapa sih? Jadi 7 pangkat 2 adalah 49 dikali 15. Nah, supaya lebih gampang kita bagi dulu 49 bagi 7 sama dengan 7. Terus kemudian kita turunkan 22 kali 7 kali 15. 22 dikali 7 dikali 15 sama dengan 2310 cm kubik. Selanjutnya kita akan mencari luas permukaan drumnya dengan menggunakan rumus L sama dengan 2 kali I kali R kali dalam kurung R tambah T, di mana P-nya yaitu 22/7
R-nya adalah 7 kali dalam kurung 7 tambah 12. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk lebih gampang kita selesaikan dulu dalam kurung pertama, yaitu 7 tambah 15. Nah, biar lebih gampang, kita bagi dulu. 7 bagi 7 adalah 1. Kita coret 7 dan 7, tulis di atasnya 1. Kemudian kita kalikan yang belum dikalikan. 2 kali 22 kali 2 kali 22 dikali 22 sama dengan jadi hasilnya adalah 968 cm persegi. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita telah pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan baru. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.